pemerintah daerah, Bapak Budi Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Wisnu Tama Kusubagio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata. Security Protocol, destinasi super prioritas di Labuan Bajo. Kami video, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Bapak Dr. Andreas Turbo Parila, anggota Komisi 10 DPR RI, Mas Muhammadiyah Bagus Purwo Dito, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Dr. Yosef Maisori MM, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Profesor Dwi Korita Rahmawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Lejen TNI Doni Munardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ibu Agustina Nurbaningsih, Deputi Seskap Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mewakili Sekretaris Kabinet, Pangko Gabdul Handua, Masdia TNI, Imran Baginus SE yang mewakili Panglima TNI, Kabul Harkam Polri, Komjen Pol Dr. Agus Andrianto SMH yang mewakili Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Agustinus Cahadula, Bupati Manggarai Barat, serta Ibu Syana Fatina, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, serta tak lupa juga acara hari ini dihadiri oleh para duta besar negara sahabat yang telah bergabung bersama kita secara virtual. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. A very good morning to all of you. Hope you all enjoy the show this morning. Thank you. Terima kasih. Acara hari ini adalah acara yang sangat spesial karena kita melihat untuk pertama kalinya Indonesia memiliki sistem kesehatan, keselamatan dan keamanan yang terintegrasi yang dimulai dari sini, dari Labuan Bajo, dan nantinya akan diterapkan di 10 destinasi pariwisata prioritas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Labuan Bajo sudah siap untuk menerima wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan, keselamatan, keamanan, serta tak lupa pula penanganannya. Dan tentunya simulasi ini sudah disiapkan selama berbulan-bulan yang sangat matang, serta didukung oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terkait. Dan ini merupakan kerjasama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang luar biasa dalam rangka menyambut kembali wisatawan di destinasi pariwisata. Dan terkait hal ini pula, kami mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan laporan. Yang kami hormati Bapak Wisnu Tama Kusubagio, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Indonesia Maju. Yang saya hormati dan amat banggakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Budi Sarpanjaitan, Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Agus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abang Lejen Doni Munardo, lalu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Profesor Dwi Korita Rahmawati, lalu anggota Komisi 10 DPR RI, Abang Andreas Turbo Parila, perwakilan Menteri LHK, perwakilan Sekretaris Kabinet, perwakilan Panglima TNI, perwakilan daripada Pak Kapolri, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur NTT, lalu Kapolda Provinsi NTT, Dirjen Polisi Kota Jakarta, Bupati Manggarai Barat, Ibu Agustina Dula, lalu Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo, Bapak Ibu serta para hadirin sekalian dan para pelaku pariwisata ekonomi kreatif.
Tujuan wisatawan pergi ke destinasi wisata adalah agar dapat merasakan pengalaman menyenangkan dan tentunya dengan rasa aman tanpa rasa trauma. Namun, karena pandemi COVID-19 membuat pariwisata tidak akan lagi sama. Keindahan alam, budaya, seni, hingga dilengkapi infrastruktur konektivitas tidak lagi cukup. Kedepan pariwisata harus bisa lebih menjamin wisatawan dalam hal kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita sebaiknya melakukan strategi terhadap pariwisata di Indonesia ke depan. Agar setelah melalui pandemi ini, justru pariwisata kita menjadi jauh lebih baik ke depan. Agar dapat mencapai tujuan itu ke depan, strategi pariwisata kita harus lebih komprehensif dan terintegrasi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu upaya kita. Sebanyak 23 kementerian dan lembaga bersinergi demi menjamin keseriusan terhadap penanganan kesehatan, keamanan, dan keselamatan di destinasi pariwisata. Hari ini di Labuan Bajo, untuk pertama kalinya kita akan bersama-sama menyaksikan simulasi protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan di destinasi pariwisata super prioritas. Simulasi hari ini mengangkat tentang protokol penanganan COVID di destinasi pariwisata prioritas dan 3 skenario penting lainnya, yaitu penanganan bencana alam, penanganan serangan jantung, serta penanganan kecelakaan kapal, terbakar, dan tenggelam. Protokol ini juga menjadi hal penting untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan mewujudkan pariwisata yang jauh lebih berkualitas. Protokol ini nanti juga diterapkan di destinasi pariwisata nasional ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh tim gabungan yang terlibat dan telah bersinergi menyusun hingga melaksanakan rangkaian simulasi protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan ini. Penerapan protokol ini merupakan langkah awal untuk kita semua dalam mempercepat pemulihan pariwisata agar lebih berkualitas, aman, dan nyaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu Tama Kusubagio untuk laporannya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyimak pesan dan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Joko Widodo. Kami persilakan. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang terintegrasi. Dimulai dari Labuan Bajo yang nantinya akan diterapkan di 10 destinasi prioritas pariwisata lainnya. Simulasi ini sudah dipersiapkan berbulan-bulan dengan sangat matang dan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga. Simulasi ini dipersiapkan untuk bisa menjamin kesehatan, menjamin keselamatan, dan menjamin keamanan wisatawan untuk hadir kembali di Labuan Bajo dan destinasi pariwisata lainnya. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas penjelasannya. Dan hadirin sekalian, pada acara hari ini kita akan melihat simulasi protokol penanganan mulai dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Dan untuk yang pertama, kita akan menyaksikan simulasi kesehatan yang merupakan skenario protokol penanganan COVID-19 di destinasi pariwisata prioritas. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan video. Untuk pertama kalinya, Indonesia mempunyai sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang terintegrasi. Dimulai dari Labuan Bajo dan nantinya akan diterapkan di 10 destinasi prioritas pariwisata lainnya, terutama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Wisatawan akan disambut dengan keramahan,
disinfektan terhadap barang bawaan. Fasilitas umum dan kamar hotel juga akan dipastikan kebersihan di setiap sudutnya, karena yang menjadi prioritas adalah kesehatan dan kenyamanan wisatawan. Bagi yang suhu tubuhnya berada di atas batas normal, akan langsung mendapat pemeriksaan lebih lanjut di ruang kesehatan yang telah disediakan. Begitu pula untuk yang mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, atau gejala lainnya, tersedia layanan resepsionis 24 jam yang akan menghubungi petugas medis untuk segera melakukan penjemputan. Petugas medis akan membawa pasien dengan ambulans dan melakukan evakuasi ke layanan kesehatan terdekat agar pasien dapat langsung mendapat penanganan. Melalui kesiapan dan komitmen kita bersama, perjalanan wisata akan tetap istimewa. Ya, baru saja sama-sama kita saksikan simulasi dari skenario pertama, yaitu skenario penanganan COVID-19. Dan sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyaksikan bersama 3 simulasi skenario protokol keselamatan dan keamanan di Labuan Bajo. Bapak Ibu yang menghormati, para tamu undangan dan seluruh hadirin. Simulasi selanjutnya yang akan kita saksikan adalah skenario apabila terjadi bencana alam, gempa, serta potensi tsunami, di mana simulasi tersebut nanti akan berlangsung di Pantai Kode, Labuan Bajo. Kemudian simulasi yang kita lihat juga adalah skenario penanganan pada wisatawan apabila terkena serangan jantung, dan simulasi tersebut akan berlangsung di Pulau Komodo. Serta simulasi terakhir adalah skenario apabila terjadi kecelakaan kapal terbakar dan tenggelam. Dalam simulasi ini akan kita saksikan tepat di hadapan kita semua. Para tamu undangan pun dapat menyaksikan secara langsung maupun melalui layar yang telah tersedia pada saat simulasi kecelakaan kapal berlangsung. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang terintegrasi, dan nantinya akan diterapkan 10 destinasi pariwisata prioritas lainnya. Namun sebelum kita beranjak untuk menyaksikan simulasi berikutnya, kami akan ajak Bapak Ibu sekalian mengenal lebih jauh tentang Labuan Bajo melalui tayangan berikutnya.
Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sekadar informasi, kita akan sama-sama menyaksikan simulasi tepat pada pukul 9:59. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan simulasi protokol keselamatan dan keamanan destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Untuk itu, saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya, Inga Lestari. Silakan Inga. Hari ini, Kamis 12 November 2020, seperti yang kita saksikan bersama-sama, cuaca nampak cerah di wilayah Labuan Bajo. Keindahan alam terpampang nyata dengan bukit-bukit yang menyatu dengan keindahan bahari. Bahan karya dari Sang Pencipta yang masih bisa kita nikmati hari ini dan tentu harus selalu kita syukuri. Seperti kita ketahui bersama, Labuan Bajo menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas selain Danau Toba, Borobudur, Likupang, dan Mandalika. Untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi para calon wisatawan yang akan berkunjung di 5 destinasi pariwisata super prioritas, Kementerian Pariwisata bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyusun buku protokol. Buku protokol disusun sedemikian rupa untuk mengantisipasi segala kemungkinan kondisi yang akan terjadi. Untuk itu, Badan Otoritas Labuan Bajo Polres bersama-sama dengan seluruh komponen melakukan pembangunan posko terpadu yang mensinergikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama mendukung pariwisata Indonesia. Pagi ini, 3 protokol akan disimulasikan dalam bentuk skenario simulasi yaitu protokol penanganan bencana alam gempa bumi dan potensi tsunami, protokol penanganan serangan jantung, dan yang terakhir, protokol penanganan kecelakaan kapal terbakar dan tenggelam. Izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sementara masih bisa kita nikmati perpaduan pemandangan laut dan langit yang begitu membiru, hal yang perlu kita syukuri bahwa hari ini cuaca begitu cerah. Dan mari kita doakan agar cuaca tetap cerah sampai simulasi yang ketiga nanti kita saksikan bersama-sama. Kepala Wasit dan pengendali latihan akan menyampaikan kode SAREX atau SAR exercise sebanyak 3 kali kepada seluruh pelaku latihan simulasi protokol kesehatan, keselamatan, dan keamanan sebagai tanda dimulainya simulasi. SAR exercise, SAR exercise, SAR exercise. Hari ini, Kamis, 12 November 2020. Terdengar sirene peringatan dini bencana alam. Disimulasikan telah terjadi gempa bumi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter pada kedalaman 10 km ini ternyata berpotensi tsunami. Seluruh kegiatan berhenti, orang-orang pun menunggu dan berusaha menyelamatkan diri. 2 menit setelah gempa terjadi, BMKG akan menyebarkan broadcast SMS tentang rincian informasi gempa seperti kekuatan, lokasi, dan kedalaman gempa kepada pihak terkait. Setelah itu, posko terpadu yang dioperasionalkan oleh Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores segera melaporkan gempa yang terjadi kepada Bupati Kabupaten Manggarai Barat untuk meminta arahan dan meminta izin untuk mengaktifkan sistem penanggulangan keadaan darurat di Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi posko. Laporan diterima. Segera aktifkan sistem penanganan darurat. Koordinasikan dengan seluruh unsur dan instansi terkait. Laporan pada kesempatan
Terima kasih. Awal COVID-19, BPBD mereka dan Basarnas harap dibentuk agar adanya kondisi tsunami agar dilaksanakan tersebut di waspada. Monitor posko di sini Mabes 00 akan dikirim unit segera untuk melaksanakan pengosongan pantai Mabes 00 sampai. Monitor posko akan segera dikirimkan unit untuk melaksanakan pengosongan pantai. Monitor posko di sini BPBD kami dalam perjalanan menuju lokasi untuk melaksanakan pengosongan pantai. BPBD standby. Setelah itu, posko terpadu juga melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti informasi yang diterima dengan cara pengosongan pantai. Setelah itu, BPBD menginfokan kepada posko terpadu bahwa heli BNPB sedang ada misi di Manggarai Barat dan bisa diperbantukan untuk penanganan gempa dan potensi tsunami. Monitor posko, di sini Basarnas mau milik. Segera diberangkatkan satu tim rescue ke lokasi. Basarnas standby. Lalu di sini BPBD melaporkan kami sudah tiba di lokasi BPBD. Diinfokan juga bahwa terdapat heli BPBD yang saat ini sedang ada misi di Manggarai Barat untuk membantukan dalam bentuk penanganan keadaan darurat tsunami dan gempa bumi. Sementara itu, Polisi Pariwisata juga memberikan pengarahan kepada wisatawan dan masyarakat untuk meninggalkan area pantai dan menuju titik kumpul evakuasi. Masyarakat bersama dengan petugas terlihat berlarian menyelamatkan diri. Hal ini dilakukan secara mandiri dengan tetap diarahkan oleh petugas dari wilayah pesisir pantai menuju ke tempat yang lebih aman. Petugas Polisi Pariwisata tetap memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi ke titik kumpul. Walau terlihat sedikit kepanikan, namun proses evakuasi berjalan dengan aman. Kemudian helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terlihat melakukan pemantauan proses evakuasi masyarakat dari wilayah pesisir pantai menuju titik kumpul dari wilayah udara. Untuk evakuasi jalur darat, Mobile Public Address Polres Manggarai Barat yang dikawal oleh personel TNI dan Polri mengarahkan masyarakat dan wisatawan menuju titik evakuasi yang berada di dataran lebih tinggi.
memberikan arahan kepada masyarakat untuk mempercepat pergerakan. Di sini kita bisa lihat petugas dan masyarakat bahu-membahu saling tolong-menolong dalam proses evakuasi. Tak ada yang saling meninggalkan yang lain dan mementingkan diri sendiri. Terlihat juga petugas memberikan prioritas pertolongan kepada anak kecil dan masyarakat yang mengalami luka ringan. Petugas mengingatkan masyarakat yang sudah berada di titik kumpul untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap jaga jarak demi mencegah penularan COVID-19. Wisatawan atau masyarakat yang sudah tiba di titik kumpul pun segera didata oleh petugas. Masyarakat yang mengalami luka ringan pun segera mendapatkan pertolongan medis pertama. Mohon perhatian, peringatan dini tsunami telah berakhir. Sekali lagi kami ulangi, peringatan dini telah berakhir. Untuk informasi selengkapnya mohon cek di layar monitor. Terima kasih. Setelah pengakhiran peringatan dini gempa dan tsunami secara resmi diinformasikan oleh BMKG, posko terpadu segera menghubungi BPBD Polres Manggarai Barat melalui Polisi Pariwisata juga menginformasikan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa Pantai Peledei sudah dibuka kembali. Bapak 13 dilaksanakan. Nah, setelah informasi tentang pengakhiran ancaman tsunami segera disebarkan kepada masyarakat dan wisatawan, Polres Manggarai Barat melalui Polisi Pariwisata juga menginformasikan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa Pantai Peledei sudah dibuka kembali. Wisatawan dan masyarakat dapat kembali ke tempat tinggal dan penginapan yang berada di sekitar pantai. Wisatawan dan masyarakat juga bisa melapor jika kehilangan barang-barang berharga saat proses evakuasi. Keindahan Pulau Komodo dengan kekayaan flora dan faunanya adalah magnet yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang dan menyaksikan langsung keberadaan naga terakhir di habitat aslinya yang tak akan bisa ditemukan di manapun. TNI, Polri, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP dan juga Basarnas. Hadirin sekalian, pada simulasi ini kita akan melihat terlebih dahulu proses evakuasi udara. Mengingat pada situasi darurat sebenarnya waktu adalah faktor penting untuk menyelamatkan para survivor. Untuk itu tim heli rescue adalah yang pertama digerakkan. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah melihat sekarang pemandangan yang pertama ada helikopter Basarnas yang tadi on board di KN1 itu. Sementara helikopter Basarnas lainnya take off dari Bandara Komodo. Kita sudah melihat dua helikopter. COVID-19. Mohon segera reaksi dan segera laporkan kepada agensi.
Bandung dan tetap KM Latif U1, U2, U3 dan U4. Baik, kita melihat survivor menyalakan flare untuk memberi tanda di mana posisi survivor, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kita melihat helikopter sudah mulai menemukan di mana posisi dari survivor yang menyalakan flare. Dan bisa juga kita lihat survivor kapal azimut ya, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya menyalakan flare dan mengeluarkan cahaya berwarna merah untuk mempermudah rescue. Rescue untuk melihat posisi. Baik, helikopter Basarnas kembali tiba di lokasi dan bersiap-siap, dan rescue siap-siap melakukan salah satu teknik ya untuk penyelamatan. Ya, pada simulasi ini kita menyaksikan teknik penyelamatan dengan dua cara, yaitu free jump dan perlu saya informasikan, seluruh laut pada simulasi hari ini terdiri dari Sea Rider TNI Angkatan Laut Satuan Lana Labuan Bajo, Sea Rider Polda Nusa Tenggara Timur, Sea Rider yang diturunkan dari KP Latif, dan Sea Rider Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, juga Sea Rider Basarnas. Kita bisa saksikan ya. Kita sedang menyaksikan bahwa para Sea Rider ini sedang mengevakuasi para survivor satu persatu ke atas kapal. Bisa diperhatikan Bapak Ibu sekalian, dan masih melihat proses pengangkatan survivor ke atas kapal saat ini. Untuk kemudian nantinya akan menuju ke dermaga ASDP yang pada simulasi kali ini merupakan dermaga yang berada di paling dekat dengan lokasi pada saat ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan informasi, Sea Rider adalah salah satu jenis kapal taktis yang dirancang untuk mampu beroperasi di perairan pantai, laut dan perairan pedalaman sungai dengan fungsi utama sebagai kapal patroli cepat. Dalam hal olah gerak, Sea Rider ini memiliki kemampuan yang cukup optimal baik dari segi kecepatan, stabilitas, pada saat lintas putar maupun kemampuan memecah gelombang perairan kapal. Sehingga Sea Rider merupakan jenis kapal yang tepat untuk kondisi darurat seperti yang terjadi sekarang. Kita masih menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini bersama-sama kita melihat kelima Sea Rider yang membawa para survivor sudah mulai mendekat satu persatu ke dermaga. Ya, kita saksikan bersama-sama. Juga nantinya di dermaga sudah tersedia 2 unit ambulan Dinas Kesehatan dan Polres Manggarai Barat. Ya, kita perhatikan sekarang ini para petugas medis pun tentunya ya Ibu dan Bapak sekalian menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap sebagai upaya pencegahan COVID-19. Baik, kita saksikan satu persatu para survivor sudah mulai dibawa ke ambulans terdekat yang sudah merapat di dermaga saat ini. Baik, kita masih menyaksikan para survivor ada yang dalam kondisi tidak terlalu berat, kemudian juga nanti akan dibawa ke tandu apabila kondisi survivor terlalu lelah dan harus menggunakan tandu dan dibawa ke ambulans. Perlu saya informasikan juga Bapak Ibu sekalian, para survivor ini akan mendapatkan penanganan lebih lanjut dan kepastian perlindungan negara, yaitu berupa asuransi perlindungan dasar kepada penumpang yang mengalami luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menrekraf, Kepala Badan Klimatologi, Geofisika, Kepala Otoritas, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Panglima Komando Gabungan Wilayah 2, dan juga Kepala Badan Pemerintahan Polri, serta perwakilan dari berbagai lembaga kementerian. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita saksikan satu proses yang menurut saya dipersiapkan secara matang, karena saya tanya tadi bagus, sudah dilakukan TFD beberapa kali, TFD di daerah maupun TFD pusat. Teknik program ini saya kira sangat penting untuk kita mendapatkan
semua. Dan juga kegiatan ini mengkolaborasikan atau mengaitkan ke 23 KL yang menurut hemat saya sangat baik sekali. Dan juga kita di sini ada Bapak Wagub dan Bapak Andrea dari Komisi 10 DPR. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita melakukan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, simulasi ini merupakan satu uji coba sebuah sistem terpadu yang menjadi cikal bakal ekonomi bidang kesehatan, keamanan dan keselamatan destinasi pariwisata Indonesia. Dan saya pikir Presiden sudah memberikan arahan kepada kita supaya kita semua kerja terintegrasi dan memperbaikinya pun secara terintegrasi. Tidak ada boleh orang yang atau instansi KL yang punya langkah sendiri-sendiri. Nah, kolaborasi inilah suatu hal yang sangat sulit dalam satu organisasi. Saya percaya melihat sekarang sejauh misalnya tadi Pak Menteri Perhubungan melaporkan mengenai pemindahan pelabuhan, semua yang mendukung pada pelabuhan itu harus juga tidak bisa, maka tidak bisa, karena kalau tidak bisa berarti timpang kepada tadi. Jadi ini salah satu contoh sama tadi pelaksanaan dilakukan oleh bagus, semua tadi terintegrasi, ada polisinya, ada TNI AU-nya, ada TNI AD-nya, ada juga tadi dari BNPB-nya, dan ada tadi dari Polri, dan tadi juga ada dari Prokurita, dan tadi saya kira kita harus belajar di negeri ini semua untuk bekerja dalam teamwork, karena teamwork itu kunci untuk kita bisa selesai. Tanpa teamwork yang bagus, itulah sebabnya kita maju mundur. Jadi kalau kita bekerja dengan teamwork, saya kira akan bisa dicapai dengan baik. Saya senang sekali dengan TV dilakukan, ini akan paham siapa berbuat apa, dan saya titip pada tadi Mas Kawan bagus ya, don't take any risk, small risk, karena saya tidak mau ada fatality karena keberanian yang tidak perlu. Oleh karena itu training secara terpadu, tadi saya panglima pilihan 2 juga saya sudah sampaikan, saya betul-betul kita cermati dengan baik. Nah, saya juga berharap bahwa tadi mengenai penerapan protokol kesehatan, keselamatan dan keamanan itu juga harus betul tersimulasi, dan ini tadi sudah bagus. Tadi Menteri Pariwisata menyampaikan nanti persiapan untuk MotoGP di Mandalika, kita juga harus melakukan simulasi seperti ini. Kalau kita lakukan simulasi seperti ini, pengalaman saya tahun-tahun, puluh tahun, itu akan memperkecil kemungkinan kita membuat kesalahan. Karena semua orang tahu siapa berbuat apa dan semua risikonya bisa dihitung, dan nanti saya mohon nanti Mas bagus untuk melakukan evaluasi apa tadi yang sudah kita bicarakan tadi. Simulasi ini perlu dilakukan di 4 destinasi lainnya yang rawan bencana dan menyesuaikan dengan karakteristik dari kebutuhan masing-masing daerah. Jadi mungkin nanti di sini juga sedikit beda dengan Mandalika, dan sedikit beda juga dengan di Gunung Merapi, di mana di Jogja, maupun nanti di Danau Toba. Nanti kita harus sesuaikan, dan saya tadi senang bahwa Mas Bagus sudah mendedikasi satu helikopter di sini, nanti helikopter di Mandalika, di Bali, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini global. Kita menyiapkan semua terhadap keadaan yang paling jelek juga. Oleh karena itu dukungan BMKG menurut hemat saya penting, supaya bagaimanapun muaranya adalah tadi early warning. Once early warning dapat, kita semua bisa bergerak. Labuan Bajo akan menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang terpadu berkualitas, dan saya pikir Labuan Bajo ini dalam bulan depan, tahun depan, bulan Februari Maret, ini akan berubah karena semua kabel underground dan semua pinggir jalan jalan setapak diperbaiki, dan Presiden berencanakan akan datang sendiri meresmikan nanti Labuan Bajo yang baru. Dan bagusnya saya lihat program daripada pemerintah pusat PUPR, kampung-kampung yang ada di sini semua juga diperbaiki. Hanya saya titip pada Bapak Wagub dan Bapak Bupati supaya diharap itu apa ini. Dan ini tadi saya sampaikan pada Pak Menteri Pariwisata, perlu kita pertimbangkan untuk jadi green zone. Tidak hanya bicara Bali, ini juga bisa, tinggal kita hitung memang runway-nya yang perlu perpanjang sehingga ada direct flight kita dari mana, dari dari Australia misalnya. Dan kita tidak perlu juga terburu-buru, karena sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dari data-data ekonomi yang kita miliki sekarang ini, semua angkanya baik. Kita sudah mulai keluar sebenarnya dari resesi ini, karena angka dari
kontraksi 5,32%, kemarin hanya 3,49%. Itu angka saya kira yang cukup bagus, dan data-data yang kami lihat kemarin semua menunjukkan juga semua bagus. Dan lebih penting lagi, semua bank buku 1, 2, 3, 4 itu tidak ada masalah dengan cash flow yang dalam. Jadi ketersediaan dana itu juga cukup, sehingga kita betul-betul dalam konteks ekonomi yang baik. Nah, sementara itu penanganan dari COVID-19 juga telah menunjukkan angka yang bagus, khusus di kota ini tadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, angkanya sangat kecil sekali. Dan ini saya pikir kalau kita benahi terus dengan kita disiplin, jaga jarak, masker dan cuci tangan, saya kira kita akan melihat hal yang baik. Tadi saya dapat data laporan pagi bahwa setelah libur 2 minggu yang lalu, libur panjang, angka beberapa daerah masih flattening, ada terus menurun, tapi ada memang sedikit yang menaik di beberapa tempat di Jawa. Namun itu jauh berbeda dengan angka pada bulan Agustus kemarin. Jadi menurut saya kesadaran kita semua terhadap pentingnya protokol kesehatan dilakukan itu sudah sangat baik. Saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini, KTT ASEAN dan G20 pada 2023 Presiden memberikan arahan untuk kita mungkin akan melakukan sebagian kegiatan di sini. Oleh karena itu nanti tanah mori dan sebagainya perlu disiapkan dengan bagus, dan PUPR saya kira juga akan menyiapkan infrastrukturnya, dan itu saya kira akan membuat Indonesia yang lain. Indonesia akan beda menurut hemat saya dari 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, dan akan lebih beda lagi 5 tahun ke depan kalau kita konsisten kompak melakukan semua perubahan-perubahan pembangunan kita ini. Nah, ini saya kira yang perlu kita kita kedepankan keluar, bahwa kita betul-betul kompak, kita betul-betul bekerja dengan baik. Simulasi ini saya kira sudah sangat bagus, dan saya terima kasih sekali lagi pada Mas Kal Bagus, dan terima kasih juga pada Pak Doni dan Pak Mima dan Pak Agus dari kepolisian yang sudah bekerja sama untuk melakukan semua. Tidak ada satu pekerjaan yang kita kerjakan sendiri. Tidak ada boleh pernah merasa bahwa dia yang terbaik, tapi dia harus tahu bahwa ini kerjaan tim dan sukses dari semua tim. Itu dari saya. Terima kasih. Dari Kominfo Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jahitan atas sambutannya. Rasa optimis yang harus kita bangun. Setelah melihat semua simulasi dan tentunya hal ini semakin membuktikan bahwa Labuan Bajo benar-benar sudah siap untuk menerima wisatawan. Namun saya juga merasa kurang lengkap rasanya kalau tidak berbincang langsung dengan sang tuan rumah. Untuk itu saya mohon Pak Luhut, Mas Bujitama, Bapak Bujitama, untuk saya mengundang seseorang yang menjadi tuan rumah dari Labuan Bajo bergabung bersama saya. Beliau adalah Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Mbak Shana Fatina. Silakan Mbak Shana. Iya, Mbak Shana, di hadapan Bapak-Bapak Ibu sekalian, semua mata sekarang tertuju pada Labuan Bajo. Bagaimana kesiapan Labuan Bajo dan rencana kedepannya dalam menerima wisatawan dengan menerapkan health, safety, and security protocol? Mbak Shana. Terima kasih Mas Cesar. Yang sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya teman-teman Kominfo, ya Bapak Menteri Parekraf, Menteri Perhubungan, Menteri Kominfo, Bapak Andreas Lukarela, Mbak Wamen, dan semua yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya secara solid dan konsisten untuk Labuan Bajo. Untuk juga ada Pak Wagub di sini yang selalu hadir mendampingi kita semua untuk bagaimana mewujudkan mimpi Bapak Presiden menjadikan Labuan Bajo pariwisata berkualitas premium kelas dunia. Terkait kesiapan kita untuk menuju pariwisata yang baru, gitu ya. Saat ini memang kita sudah lakukan simulasi sebagai satu bagian dari bagaimana mengkolaborasikan semua stakeholder untuk bisa memahami petanya seperti apa di sini, kecelakaan apa yang terjadi dan bagaimana kita akan menanganinya. Karena memang selama ini kita harus berkoordinasi, tapi memang koordinasinya belum solid. Jadi sehingga kita akan bangun sekarang yang dibentuk ada namanya posko terpadu, dan di sini kita akan membantu mendispatch informasi-informasi terkait kedaruratan sehingga ini menjadi respon cepat untuk menangani wisatawan. Kemudian juga saat ini Kemenparekraf juga sedang mendorong untuk dilakukannya sertifikasi protokol CHSE untuk seluruh industri pariwisata sehingga wisatawan tidak perlu khawatir untuk datang ke Labuan Bajo karena kita siap dan akan menjamin keselamatan dan kesehatan dan keamanan wisatawan di sini. Terima kasih Mbak Shana. Tugas ya. Selanjutnya boleh nggak? Kami juga pengen tahu banyak tentang aplikasi Indonesia Care, Mbak Shana.
seperti yang kita ketahui bahwa ke depan tentunya pariwisata akan menuju ke teknologi digital, sehingga wisatawan pun akan mencari tahu lokasi-lokasi mana saja yang sudah disertifikasi aman atau disampaikan green zone seperti disampaikan. Sehingga dengan aplikasi Indonesia Care kita bisa tahu hotel-hotel mana saja, kapal-kapal mana saja, restoran mana saja yang sudah mendapatkan protokol kesehatan, dan kemudian juga ketika terjadi kedaruratan, wisatawan bisa mengklik emergency call dan akan langsung terhubung ke posko terpadu, dan posko terpadu akan langsung mendispatch ke instansi yang akan memfollow up, sehingga respon untuk kedaruratan kita lebih cepat dengan ditanggap. Jadi wisatawan merasa aman dimanapun dia berada selama berwisata ke Labuan Bajo. Terima kasih Mbak Syanafati atas penjelasannya. Optimis semakin banyak wisatawan datang ke Labuan Bajo, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih dukungannya untuk Labuan Bajo. Ya, dengan demikian Bapak Ibu seluruh hadirin yang terhormat, sudah sampai kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Anies Mangkusubagio, beserta jajaran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Suatu kehormatan besar Bapak dan Ibu sudah bergabung dan menyaksikan secara langsung simulasi health, safety, and security protocol destinasi super prioritas di Labuan Bajo pada pagi hari ini. Dan tentunya simulasi health, safety, and security protocol destinasi super prioritas di Labuan Bajo pada hari ini dapat berjalan lancar atas dukungan dari berbagai pihak terkait. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai koordinator Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah menyusun protokol kesehatan, keselamatan, keamanan, Indonesia Care dan juga Emergency Button. Kementerian Luar Negeri sebagai diplomasi kepercayaan internasional dan relasi duta besar. Kementerian Dalam Negeri yang memberikan edukasi aparat pemerintah daerah. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menyediakan sinyal 4G di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo serta edukasi komunikasi publik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyediakan alat berat dan penanganan pasca bencana. Kementerian Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan dan kecelakaan pelayaran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengamankan kawasan konservasi. Kementerian Kesehatan yang mengawal protokol kesehatan dan penanganan COVID-19, Kementerian Perikanan dan Kelautan yang memberikan edukasi nelayan dan perairan, Sekretariat Kabinet yang telah memberikan dukungan serta usulan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menangani penanganan bencana alam dan non-alam, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memberikan informasi klimatologi yang akurat, sistem peringatan otomatis kepada pimpinan lembaga dan early warning system tsunami, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang telah merencanakan dan membangun quality tourism terpadu dan sistematis, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai petugas terdepan dalam pencarian dan penyelamatan, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores yang akan membangun comment center dan posko terpadu di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, serta sistem pengamanan dan keselamatan pariwisata terintegrasi berbasis IT standar internasional menuju G20 atau G20, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang mengamankan aset negara darat serta laut, Kepolisian Republik Indonesia yang mengamankan dan menjaga ketertiban serta objek vital nasional dan mengayomi masyarakat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang mengedukasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan mengintegrasi regulasi daerah memenuhi standar safety, security dan gugus tugas daerah. Jasa Harja yang memberikan kepastian perlindungan negara berupa asuransi perlindungan dasar terhadap penumpang yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia, Televisi Republik Indonesia serta Radio Republik Indonesia yang mengedukasi dan melakukan komunikasi publik. Sekali lagi, semoga dengan diterapkannya protokol kesehatan, keamanan dan keselamatan, destinasi pariwisata semakin siap untuk menerima wisatawan serta wisatawan pun merasa aman kala berkunjung. Dan tentunya pariwisata di Indonesia kita tunjukkan semakin maju dan mendunia. Akhir kata, saya Cesar Gunawan, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.